Sementara itu pemirsa, pengungsi korban banjir bandang di Desa Huta Godang, Aek Ngadol dan Desa Garoga mengalami kesulitan air bersih dan MCK. Selain itu terbatasnya ketersediaan obat-obatan juga menjadi kendala posko pengungsian di sana. Sedikitnya ada 1.500 warga yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Batang Toru kini tinggal di posko pengungsian di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru. Di posko pengungsian TNI dan dari Kodam 1 Bukit Barisan juga mendirikan posko kesehatan untuk membantu warga korban banjir bandang. Keterbatasan obat-obatan menjadi salah satu kendala ketika tim dokter melayani pasien. Dan selain itu warga di pengungsian mengalami kekurangan air bersih, selimut dan juga logistik lain. Saat ini bantuan dari berbagai pihak telah berdatangan untuk membantu meringankan beban korban banjir bandang. Dan informasi terkini kondisi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara akan disampaikan oleh rekan kami Nofri Afandi yang berada di Tapanuli Selatan. Selamat siang Nofri. Nofri, bagaimana pembukaan akses yang saat ini masih terisolasi? Apakah distribusi bantuan sudah berjalan hingga siang ini? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, akhirnya hari ke-8 pasca terjadinya banjir bandang di Tapanuli Selatan, tepatnya di Kecamatan Batang Toru. Pada hari ini saya bisa melaporkan langsung di lokasi kejadian, tepatnya di titik terdampak paling parah di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu pemirsa, lokasi yang terdampak banjir bandang ini cukup parah. Hampir 100% ini rumah-rumah penduduk hancur dengan tersapu oleh banjir bandang yang membawa material berupa lumpur dan juga gelondongan batang kayu yang cukup besar dan sangat banyak sekali. Ini kita bisa lihat pemirsa, ini merupakan salah satu masjid yang juga mengalami kerusakan dan di depannya tepat terlihat banyak sekali batang kayu yang cukup besar tertumpuk di sekitar lokasi rumah penduduk yang berada di Desa Garoga ini. Dan disampaikan memang sampai saat ini di Desa Garoga sendiri sudah ditemukan sebanyak 41 korban meninggal dunia yang tentu ini sebagian besar ditemukan di dalam ataupun tertimbun material banjir bandang berupa tanah dan lumpur. Dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Tadi tim dari Detasmen Anjing Kenan Pelacak ini sudah dikerahkan, ada 4 anjing pelacak yang berusaha membantu tim SAR gabungan menemukan jenazah yang diduga tertimbun material banjir bandang berupa tanah dan batang kayu ini. Dan untuk distribusi logistik maupun bantuan lainnya saat ini sudah mulai berangsur berjalan dengan lancar, mengingat saat ini tim sudah berhasil membuka jalur yang sebelumnya sempat tertutup dengan lumpur dan juga batang-batang kayu di sekitar jalan lintas persimpuan Sibolga ini. Dan di posko pengungsian juga saat ini sudah ada posko kesehatan dan juga dapur umum yang didirikan di sejumlah titik yang berada di Tapanuli Selatan, tepatnya di Kecamatan Batang Toru. Untuk data saat ini pemirsa, dari data terakhir yang kami peroleh, untuk di Tapanuli Selatan sendiri sudah ditemukan secara keseluruhan ini 79 korban meninggal dunia dengan sebanyak 5.366 jiwa ini mengungsi. Tentunya para pengungsi saat ini membutuhkan air bersih, lalu juga selimut, obat-obatan dan vitamin yang saat ini masih kurang begitu dengan banyaknya jumlah pengungsi yang berada di setiap posko pengungsian. Tadi kami melihat juga di posko pengungsian sudah ada tim maupun pegiat sosial yang turun langsung ke posko pengungsian untuk memberikan hiburan dan juga bermain bersama anak-anak para korban banjir. Tentunya ini untuk memulihkan rasa trauma mereka ataupun trauma healing setelah rumah mereka ini hancur tidak tersisa tertimbun material banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Dan kita harapkan bantuan terus datang baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lainnya untuk meringankan beban dan membantu kesedihan dan juga rasa lapar maupun
hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh para korban yang saat ini sudah mengungsi, baik itu di posko pengungsian maupun di rumah sanak saudara mereka yang berada dekat di lokasi kejadian, tepatnya di Kecamatan Batang Toru, Tapin Selatan. Ada 3 desa pemirsa yang terdampak cukup parah, itu Desa Aek Ngadol, kemudian Huta Godang yang merupakan itu adalah sebelumnya adalah pasar. Tentu banyak sekali orang yang berada ataupun rumah-rumah yang berada di sekitar Desa Huta Godang tersebut, dan juga Desa Garoga yang merupakan perbatasan antara Tapin Selatan dan Tapin Tengah. Ada jalan lintas yang terputus akibat diterjang banjir air yang cukup deras yang hanya tersambung dengan tumpukan batang pohon yang disusun oleh warga maupun tim gabungan agar bisa dilintasi oleh warga baik dari Tapin Tengah maupun Tapin Selatan untuk mengevakuasi ataupun mengungsi serta membawa keluarga mereka yang terjebak di Tapin Tengah yang sebelumnya sempat terisolasi. Demikian mungkin yang sementara bisa kami sampaikan kepada Anda. Saya kembalikan ke studio Ferdi dan Fahada Indi. Baik, di tengah porak-porandanya wilayah tersebut, anjing pelacak juga turut diterjunkan ya untuk mencari korban yang masih hilang. Terima kasih atas laporannya, Nofri Afandi dari Tapanuli Selatan.